Halo konco-konco, bertemu lagi dengan saya Mas Takotaki. Nah, gimana kabarnya konco-konco hari ini? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, banyak-banyak nikmat yang kita dapatkan untuk hari ini, termasuk bisa bernapas dan beraktivitas ya. Konco-konco, ini saya berada di depan nasi goreng TikTok. Saya lagi siap-siap untuk nanam kopi konco-konco. Nah, ini saya udah siapkan armadanya. Ini saya mau menanam kopi di embung Bagelen. Oke konco-konco. Oke, let's go konco-konco. Nah, ini saya berangkat lewat dari depan nasi goreng korban TikTok menuju embung Bagelen. Ini ada jembatan, belok ke kanan, kemudian naik, ambil jalan ke kiri. Kemudian ambil ke kanan konco-konco, ke sana itu arah ke Kalirejo atau kemudian kita naik ke atas konco-konco, kita saksikan embung Bagelen. Ini jalannya sudah mulai rusak konco-konco, mungkin dananya belum ada, belum cair dari pusat, jadi belum ada perbaikan konco-konco. Tapi masih ya bisa dibilang masih oke-oke saja. Nah, ini konco-konco, jalan di sini banyak ditanami bunga-bunga atau sejenis yang kembang warna-warni lah. Ini saya melewati sebuah solokan dan di depan saya ini namanya Bulan Tanjung konco-konco. Bulan Tanjung mungkin mempunyai sejarah yang ya dari sejarahnya sesuatu dulu mungkin ada Bulan Tanjung ini konco-konco. Nah, di samping saya ada bisa menyaksikan indahnya lereng-lereng gunung konco-konco, dan juga bisa melihat sepotong gunung hijau. Ya konco-konco, rencana hari ini saya menanam kopi. Mudah-mudahan nanti 30 tahun yang tahun 2030 itu beda langkung bang, kemungkinan besar kopi itu bakal meledak konco-konco, karena banyaknya nanti generasi-generasi yang suka kopi. Jadi nongkrong sambil main sosmed dan sebagainya, nanti konco-konco itu sambil ngopi. Nah, ini kopi dibutuhkan beberapa negara. Nah, salah satu tanaman yang akan meledak di 2030 kemungkinan besar versi saya adalah kopi. Nah, ini saya sudah mendekati pintu embung konco-konco. Nah, ini namanya pedukuhan Suro konco-konco. Ini ada warung di tengah hutan, warung biru. Nah, ini dia saya masuk gerbangnya embung Bagelen konco-konco. Nah, ini berapa miliar lah biayanya ketika membangun ini, cuma sampai saat ini masih belum begitu dimanfaatkan gitu. Ya ada sih beberapa warga yang sudah mengambil airnya untuk mungkin sebagai untuk minum dan sebagainya. Nah, ini konco-konco, ini saya sudah kasih jarak memperlihatkan nih ya tanaman kopi yang sudah saya proses tadi, karena ini sebenarnya sebulan yang lalu ini sudah saya lubangin konco-konco, dan sudah saya kasih pupuk sebelumnya, tapi pupuk yang saya gunakan adalah pupuk kandang konco-konco. Jadi sebulan sebelum ini saya sudah melubangi beberapa bagian, kemudian saya kasih cemendil konco-konco. Nah, inilah pinggiran-pinggiran embung yang akan saya tanamin kopi, dan nanti ketika konco-konco berwisata ke sini juga bisa menyaksikan
embung ini dan melihat pemandangan bukit-bukit yang lainnya konco-konco. Nah, ini saya membawa pupuk kandang. Saya taburkan ini konco-konco dari pohon satu ke pohon berikutnya. Mudah-mudahan nanti dalam jangka 2 tahun lah mungkin sudah bisa menghasilkan kopi yang luar biasa. Karena di Purworejo ini saya hanya baru melihat ada kopi itu di daerah pegunungan juga, itu di daerah Tepus konco-konco. Nah, ini di daerah Soko Agung sendiri mungkin ada beberapa pohon dan tapi tidak produktif gitu. Dan baru beberapa tahun yang lalu juga ada beberapa anak remaja Karang Taruna yang berusaha nanam sekitar berapa ratus pohon. Ya, sampai hari ini masih belum berbuah gitu konco-konco. Nah, ini saya juga akan mengikuti jejaknya Mas Pujiarto, itu saya akan menanam kopi. Ini target jangka panjang tahun 2030 itu nanti kopi itu akan harganya sangat meredah konco-konco karena dibutuhkan dunia. Di tahun 2030 itu nanti kebanyakan orang itu sukanya ngopi dan duduk sambil tentu dengan medsos dan sebagainya gitu konco-konco. Itulah era-era yang akan ketika nanti juga kemungkinan bisa adanya peningkatan berbagai macam elektronik dan media sosial yang semakin berkembang gitu konco-konco. Nah, ini saya mengasih tanaman kopi ini, saya kasih jarak antara pohon ke pohon berikutnya yaitu sekitar 1,5 meter konco-konco. Karena pohon kopi ini tidak tumbuh tinggi, biasanya tidak seperti pohon-pohon jati, pohon mahoni dan sebagainya. Ini pendek dan mudah-mudahan cepat berbuah. Karena ini lokasinya nih pas di yang tempat yang panas konco-konco. Nah, di sampingnya memang ada 4 jajaran di pohon kelapa yang sudah mulai menghasilkan kelapa konco-konco. Nah, ini saya pelan-pelan saya ratakan apa yang bibit kopinya, saya pelan-pelan biar pohon itu tumbuh dengan sempurna konco-konco. Ya, oke konco-konco, ini saya terus berusaha untuk selalu berinspirasi dan mencari kegiatan-kegiatan yang positif gitu konco-konco. Saya ucapkan juga terima kasih nih untuk konco-konco yang senantiasa setia mengikuti Mas Takotaki. Saya sangat menunggu dan berharap untuk kritik, saran dan masukan apapun bentuk kritikannya, masukannya silahkan ditulis di kolom komentar. Tentu sangat senang ketika kami mendapatkan keilmuan dari konco-konco semua. Dan silahkan barangkali ada yang keilmuan tentang kopi atau bagaimana proses pemanen kopi dan sebagainya, ilmu-ilmunya yang kami sangat senang ketika Anda berpartisipasi kepada Mas Takotaki. Ya, ini konco-konco suasananya saya sudah merasa panas konco-konco. Ini jam sudah menunjukkan jam 11:30 konco-konco. Berarti ini udah setengah 12 dan tentunya ini siap-siap untuk pulang konco-konco. Sambil mengevaluasi beberapa tanaman-tanaman di sekitarnya konco-konco. Nah, ini di dalam embung sendiri di konco-konco ini ada embung, ini ada 2 bagian konco-konco.
Jadi ini yang saya di posisi di embung yang bagian timur konco-konco. Sebagian sudah dipakai dimanfaatin airnya hanya untuk kalau mungkin sekedar cuci piring sebenarnya konco-konco, dan mungkin cuci baju seperti itu, ataupun untuk kolam gitu. Dan selama ini saya belum melihat fungsi dari embung ini atau manfaat atau warga yang menggunakan untuk sebagai perairan konco-konco. Nah ini jadi adanya peralon ini rata-rata semua hanya nyampe ke rumah dan tidak dimanfaatkan selain daripada kebutuhan di rumah tangga. Ya oke konco-konco, ya saya tunggu kritik dan saran dan masukan. Kami senang belajar dengan Anda konco-konco. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung rencana program Mas Takotaki. Ya mudah-mudahan ini adalah bentuk, menurut Mas Takotaki ini adalah cara kami untuk berbuat baik kepada lingkungan. Dan salah satunya yaitu kita menanam pohon untuk kestabilan perekonomian khususnya di Soko Agung. Ya oke konco-konco, ini saya sudah benar-benar letih ya karena aktivitas dari pagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan yang untuk konco-konco. Saya masih terus belajar dan belajar. Semoga video-videonya Mas Takotaki bermanfaat dan ada sesuatu yang bisa diambil hikmahnya. Ya oke konco-konco, itu yang bisa saya sampaikan kepada konco-konco. Oke, sampai ketemu lagi di videonya Mas Takotaki. Ya, di video selanjutnya nanti ada beberapa itu yang pernah saya ulang-ulang, yaitu 1000 juta peluang usaha di kampung gitu kan ya. Karena saya sangat sedih ketika banyak warga-warga di sini yang harus terpaksa merantau dan meninggalkan rumah atau tanah kelahirannya. Oke konco-konco, terasa panas dan saatnya kita minum susu. Oke.